foto baru cilik dalam cahaya warnanya. Bertahun rantau menjadi perbedaan hidup. Terbayangkan pun sampai bermain masa dulunya. Bagaimana menyusuri siang jam malam semakin larut. Andai badanku katakan pulang dan naik cinta. Andai badanku katakan pulang dan naik cinta. Assalamualaikum, Cik. Ngapain ya, Batin? Bisa ya, Teh? Batin. Lagi sama yang udah tadi. Oh, udah? Ya, sama tadi udah nanti ini. Nah, mana? Oh, udah ya? Ya. Oke. Sami-sami nu. Mandayo badan pulang ke kampung nandenai cinta. Mandayo badan pulang ke Batin. Kamu tanya. Sehat-sehat tuh. Lagi siko kok lain ungkang suratan Tuhan kabake ambo. Jajang kak, itu jajang? Dari sahurnya YouTuber kan? Di Calengka, Salunggulan? Iya. Oh. Selamat Batin. Ketemu sami-sami. Yang terhormat seluruh keluarga besar dan yang kami hormati keluarga besar Ada ya? Bapak Ada ya? Ada ya? Ada ya? Sekalian mungkin ya perkenalan dari perwakilan Eh. Haji. Namanya? Saya Perwakilannya aja. Nih. Kan? Iya. Oh, iya. وهو يعلم يا بني لا تشرك بالله Berarti ya, ada ya. Pertanyaannya si kepala batu. Setelah itu. Jadi nomor bedanya. Oh, tuh. Mana sanesna aja? ووصينا الإنسان بوالديه Ya, mana? Aja. Itu bedanya. Itu damang aja. Tuh di payun tuh. Angkat orang sepatu payun. Itu di payun rawas mah. Itu di payun tuh. Jok nampu. وحده وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي وإن جاهدوا Pulang ke kampung bersama-sama. Di rumah bangsa itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Kapan pulang lagi, Pak Iwan? Yang sama-sama saya hormati, yang sangat saya banggakan, sepuh-sepuh keluarga besar Bapak Haji Abdurrahman beserta Ibu Hajah Sanemut Haji Rohman. Selama ini kan kita hanya menyebut keluarga besar Haji Abdurrahman. Ternyata yang tidak bisa dilepaskan dari semua itu nenek kita Hajah Uci. Secara pribadi Hajah Uci sempat ketemu sama Simpuring waktos Simpuring di Malaman. Mudah-mudahan kita iman Islam kalau dengan Haji Abdurrahman secara pribadi
katakan patah memang pun belum ketemu secara pribadi. Justru sama ini kata kang patah kakek kita, aki kita Pak Haji Abdul Rahman katanya gugur dalam perjuangan menciptakan agama Islam. Tepuk tangan untuk kakek kita. Dan kita doakan semoga segala yang telah diusulkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai bekal di dalam akhirat. Oleh ini para wali hakan sadayana, sepuh sadayana, buat bibi keluarga besar Haji Abdul Rahman, anu syukur barokah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dan silaturahmi melalui acara halal bihalal tempat. Dan tahun ini sekaligus mohon maaf yang awalnya kita akan dilaksanakan di Subang, saat itu waktu di Uhaja Iro ya saya spontan mumpung abi masih di Subang, ayo beras silaturahmi di Subang. Saat itu sempat terucap dan menawarkan. Alhamdulillah oleh Kiki, Neng Kiki disambut. Insya Allah ya saya Subang. Tetapi berdasarkan pertimbangan dan situasi yang ada, ternyata dari berbagai aspek yang dimungkinkan, dari aspek transportasi, ya, dari aspek jangkauan, ya, dan dari berbagai aspek, maksudnya tidak halal bihalal pun, ya, di antos kasumpinganana kawadi sadayana keluarga Rahman mangga di antos di Subang sadayana kapanpun. Ya. Nah karena saya itu dimungkinkan sehingga Teh Alis mengambil inisiatif untuk bisa bergeser di tempat ini. Padahal kata Ujang tadi ada tempat yang lebih dekat ya, di gedung dakwah di Singaparna, tapi insya Allah untuk ke depan kalian tanggung udah di pesan sebelumnya lebih memungkinkan, lebih dekat ya, dan jangkauan juga akan lebih mudah. Mohon maaf atas kegeseran waktu tersebut. Mohon maaf atas dilalah tersebut, tapi mudah-mudahan. Dan mohon yang kedua kepada keluarga besar Haji Ocim. Sebetulnya jadwal tahun ini adalah jadwal keluarga besar Haji Ocim, betul kemana ya? Karena kemarin kami tanggung untuk menawarkan Subang, akhirnya kata Teh Alis tadi laulat sebagai penanggung jawab. Bukan penanggung jawab, Alis itu biasa nama yang bertanggung jawab seperti itu. Akibat dari penawaran di Subang tidak jadi. Nah, akhirnya di sini mohon maaf kepada keluarga besar Pak Yotim yang seharusnya jadwal keluarga besar Pak Yotim digeser menjadi keluarga Haji Rahman dan nanti kemudian UITK Haji Yotim kayak normal. Mudah-mudahan mengurangi karena hikmah silaturahmi ini tidak mengurangi dari hal ini, di mana beberapa makna yang akan kita petik di samping silaturahmi ya, mempererat silaturahmi juga kita bisa saling mengenal. Sebagai contoh tadi, meskipun secara gurau pun ia usaha, karena kita kan keluarga besar tetap menambah ya, dan dengan beberapa generasi juga akan menambah. Saya didahului sebagai penanggung jawab oleh centang hijinya, centang hiji, oh udah centang dua pesan. Utuh atau incut centang kiri tadi mah udah centang dua. Haji Inci ke Kang Patah. Parfum non ya Gus? Parfum non ya? Bulgari ya? Hah? Jika Bulgari ekstrim. Berarti bukan salaman. Abi didaulat di Nabi Tania sebagai penanggung jawab dari putu atau incu di Haji Abdul Rahman Densik ke 9. Dan ini suatu kebanggaan sebagai cucu dari Haji Rahman. Di samping beberapa kebanggaan bisa berdiri di sini, juga kebanggaan dari beberapa informasi. Ternyata kakek kita, nenek kita, tadi saya ulangi sekang patah, bagian dari perjuangan syiar Islam dan bagian dari perjuangan negara Indonesia. Yang namanya ditembak oleh DI berarti musuh DI. Yang namanya ditembak oleh Belanda berarti nasionalis. Itu membuktikan bahwa
kakek kita lah punya sejarah, dan mudah-mudahan cucu, anak, incu, dan buyut bisa sebagai generasi penerus di berbagai bidang, baik bidang agama maupun bidang kenegaraan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di samping didaulat, saudara sekalian, sepuh sadayana kakantun, ya, kakantun ayat pantun seperti kasih ngaparna nyana kain dari keluarga manana menyampaikan mina aidin wal faizin. Nyambung aja. Mina aidin wal faizin dari keluarga manana, mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan kita bisa mencairkan kekuatan kita yang bisa merekatkan silaturahmi kita. Dan sekali lagi hatur nuhun karena pasung pinggangna di sela-sela kesibukan dan waktos. Mudah-mudahan sekali lagi di silaturahmi ada beberapa hikmah yang diambil. Pertama sampai silaturahmi juga bisa mengenalkan produk besar kita, dan diharapkan ada perkenalan khusus ya Dalis, ada perkenalan khusus dari keluarga yang pertama. Dan yang kedua, saya janji tadi ke Teh Nina, insya Allah hadir anu pertama kenging hadiah tanpa diundi. Wih, kulkas, kulkas dong. Tapi ada hadiah-hadiah lain ya. Nanti panitia akan disampaikan Pak Alis. Dari samping kita tidak ada kekakuan yang selama ini ya hanya makan, hanya cerita sebagainya, tapi ada nilai keakraban, nilai kebersamaan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan keluarga besar Haji Abdurrahman kepada Aki Haji Nunung atau yang mewakilinya. Disilakan. Baca salah pantun sudah ya. Yang namanya salah pantun. Jalan-jalan ke toko Jogja. Di sana ketemu Bang Udin. Ucapan selamat hari raya. Mohon maaf lahiran batin. Luar biasa. Kayak ngarang. Anu musim kering dihormat para uang, para bibi, sepuh langsung putra oke mantu Abah Haji Rohman sareng Pak Haji Rohman. Anu pada sedih dihormat pun lanjut pun adi oke cucu adik sadaya keluarga Abah Haji Rohman. Anu musim dihormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang pertama, dengan utama pertama saya mewakili keluarga dari Pak Haji Oom izinkan menyampaikan minal aidin wal faizin. Barakallahu lak wa barak alaik. Anu kaduana taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal. Anu kadua pribados ngaturkeun nuhun apresiasi anu luar biasa ka pun lanceuk Kang Haji Asep Parantos. Siapa yang ngomong? Siapa? Menginisiasi kegiatan ini, walaupun rencana kita tadinya mau dilaksanakan di Subang, karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita hari ini berkumpul di tempat yang cukup mulia ini. Kemudian yang ketiga, saya pun menyampaikan terima kasih pada seluruh keluarga besar Abah Haji Rohman dan Pak Haji Siti Rohmah telah berkenan hadir
menghadiri undangan kita semua dalam acara yang sudah menjadi rutin kita laksanakan, dan mudah-mudahan sampai kapanpun ini bisa terus kita laksanakan karena acara ini begitu bermanfaat. Acara ini insya Allah sangat berfaedah bagi kehidupan kita, khususnya keluarga Abah Haji Rahman. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, sedikit saya barangkali tidak akan lama menyampaikan dasar dari kegiatan kumpul kita pada hari ini. Yang pertama yang saya baca, keluarga dalam perspektif Islam itu ada dua pendekatan. Pertama dari sisi semantik bahasa, keluarga itu dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata ahillah. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ahillah. Apa arti ahillah? Ahillah itu artinya senang. Yang kedua, ahillah itu artinya ramah. Yang ketiga, ahillah itu artinya bertanggung jawab. Itu kata dasar dari keluarga yang diambil dari kata ahillah. Ini memberikan sebuah silent information. Ada informasi bisu yang bisa dipetik dari situ. Yang pertama, keluarga Abah Haji Rahman itu harus menjadi keluarga yang ramah. Keluarga Abah Haji Rahman harus menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga Abah Haji Rahman itu harus menjadi keluarga yang bertanggung jawab. Itu dari konteks bahasa saja, bahwa ahillah itu harus menunjukkan kita mampu menginternalisasikan nilai-nilai dari kata ahillah tadi. Pertama, senang, kemudian kedua ramah, kemudian yang ketiga tanggung jawab. Saya berharap keluarga Abah Haji Rahman itu memiliki sifat itu, dan bukan hanya memiliki sifat itu, tapi mampu menginternalisasikan dalam kehidupan. Keluarganya yang ramah, keluarganya yang senang, keluarganya yang bertanggung jawab. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, keluarga Abah Haji Rahman bukan keluarga rupawan. Keluarga Abah Haji Rahman bukan keluarga hartawan. Keluarga Abah Haji Rahman bukan keluarga turunan pejabat dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan amanah, Allah memberikan kepercayaan. Salah satunya adalah kita bangga, saya bangga dan saya sering menyebut-nyebut sama teman-teman yang lain, baik di kerja, kantor, luar, sebagai sebuah motivasi, dan itu sunnah Rasulullah SAW. Bahwa kakak kita semua, Kang Haji Asep, sudah sampai pada puncak sebagai klimat PNS. Sekda jabatan paling tinggi di PNS. Mau yang di jabatan paling luhur di waktu PNS, berarti Pak Sekda. Dengan demikian, saya berharap ketika ada informasi yang saya terima terkait dengan pekerjaan dan sesuatu, saya suka sharekan sama beliau untuk menjaga hati-hati dan sebagainya. Jangan sampai kemudian keluarga Abah Haji Rahman itu terjerat pada sesuatu hal yang memang membuat keluarga korban, turunan korban, dan sebagai korban. Nah, ini salah satu manfaat daripada perkumpulan kita hari ini, bisa tawasobil haq wa tawasobil sabr. Kemudian yang kedua, ada yang makna yang lebih sempit. Yang lebih sempit itu adalah usroh. Usroh itu sama artinya keluarga. Cuma al-usroh itu adalah dari sisi genealogis, orang yang dekat antara hubungan darah. Usroh itu adalah seorang ayah, seorang ibu, bapak, suami, istri, anak yang belum menikah, itu namanya usroh. Kumpulan usroh itu namanya ahillah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu yang pertama. Arti dirimu ini menuju kepada kita sebagai orang tua. Lalu kemudian yang kedua, jangan hanya dirimu yang dijaga, tapi ahlikum, keluargamu. Ini
Ini sebuah proses pendidikan yang luar biasa dalam Al-Quran. Artinya, Bapak dan Ibu, seorang orang tua harus mampu mendidik anak-anaknya itu sehingga terjauh atau bisa terhindar dari api neraka. Yang kedua, saya informasi dari informasi ayat Al-Quran tadi. Kemudian bagaimana cara orang tua mendidik anak? Jangan sama sekali menyampaikan aib, kejelekan orang lain di depan anak kita. Dan anak yang sudah dewasa harus bisa menyaring informasi dari orang tua yang memang tidak benar. Mohon maaf ini saya katakan. Sekali lagi, orang tua jangan menjelekkan keluarga orang lain di depan anak-anaknya. Itu pendidikan yang sangat tidak baik, sangat buruk. Kalaupun ada sesuatu kekurangan keluarga orang lain, hati-hati jaga di depan anak. Nanti dampaknya akan berbeda. Nah, sehingga jangan sampai anak-anak kita itu mendengar sesuatu yang jelek dari orang tua. Jangan sama sekali. Itu harus sangat dihindari. Dan saya percaya husnuzon di keluarga Abah Haji Rohman tidak ada yang seperti itu. Saya yakin semuanya pendidik, insya Allah. Tidak akan ada sampai seperti itu. Apalagi memberikan contoh pada yang lain yang jelek. Dalam sebuah hadis, man satara musliman fi dunya satarallahu fil akhirah. Kalau kita menutupi aib seseorang, jangan pernah kita merasa bahwa kita sedang menutup aib orang lain. Ini harus camkan. Ulah ngarawas ketika kita menutupi orang lain, aib orang lain itu kita sedang menutupi aib orang lain. Justru ketika kita menutupi aib orang lain itu kita sedang menutupi aib diri kita sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak menutupi aib orang lain, maka semakin banyak aib kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka aib orang lain, berarti kita akan sebuah investasi, aib kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dengan demikian, saya berharap dan saya percaya, saya yakin di keluarga Abah Haji Rohman tidak ada yang seperti itu. Mari kita saling koreksi kekurangan. Jangan sampai kemudian kekurangan itu malah menjadi ghibah, menjadi sesuatu yang kita bangga-banggakan bahkan. Kita di sini hadir di sini bukan untuk pamer saya sudah punya mobil termahal, saya sudah punya ini. Tidak sama sekali. Makna dari ahillah tadi adalah senang, tenang dan tanggung jawab. Bukan pamer. Saya pun terima kasih pada Kang Bazar yang beliau sering silaturahmi ke rumah. Malah dia seorang kakak, tapi dia sempat datang. Mohon maaf, mungkin apapun tetapinya. Satu-satunya di antara kakak saya ini yang paling sering Kang Bazar silaturahmi. Saya perlu contoh beliau. Terima kasih. Dia pernah jadi amal soleh pada itu. Karena kita izin, orang adina sama ini, tapi dia tidak seperti itu. Dia datang tanpa pemberian tahu, tanpa informasi terlebih dahulu. Nyenak jeruk, nyenak kue yang mau. Asal nggak repotin yang baca, ya tentu saya ayo. Nah ini perlu dicontoh, perlu ngomong adik Kang Patama tegak cari osken deui, tahu sabar kowe kamu luar biasa. It is the first, yang pertama, dia sebagai contoh terbaik adalah beliau, guru saya. Bapak dan Ibu yang terakhir, ini saya sampaikan. Kalau di sini ada yang jurusan fakultas ekonomi, ada yang namanya Jelen. Jelen itu seorang ahli ekonomi dari Prancis. Dia menyampaikan ada 3 elemen kebahagiaan. Kata dia ini berdasarkan hasil penelitian, hasil searchery, bukan hasil research, tapi searchery. Hasil research diteliti kembali kemudian searchery namanya, bukan research lagi. Tripod happiness effect kata dia. Ada 3 persyaratan untuk mencapai kebahagiaan. Karena jelas. Kalau tadi dengan saya kamu moto namanya tripod kan. Tripodnya jangka 3 kan gini. Kalau jangka yang satu
menggeser atau patah, dia akan jatuh. Artinya kekuatan kebahagiaan itu dibentuk dengan 3 elemen tadi. Kata Jelen, kata dia yang pertama apa? Having a good family life. Salah satu syarat untuk mencapai kebahagiaan itu memiliki keluarga terbaik. Di kantor ada teman terbaik, di rumah apalagi istri yang terbaik. Dimanapun kita memiliki teman terdekat yang terbaik, usahakan. Dan ini harus saya informasikan karena hasil penelitian juga di Kabupaten Tasikmalaya, Pak Sekda, mohon maaf. Tingkat perceraian di Kabupaten Tasikmalaya itu sudah 65%. Itu diajukan dari istri, namanya gugat cerai. Bukan dari suami, tapi dari istri. Saya ceritakan ini sebagai sebuah analog bagi keluarga kita. Nah, dari 60% itu yang gugat cerai, artinya mengajukan perceraian itu berangkat dari istri, namanya gugat. Kalau dari laki-laki itu namanya tolak. 65%. Dari 65% itu ternyata 55% itu dari PNS. 55% dari PNS itu yang terbanyak itu adalah guru. Ternyata. Jadi tingkat perceraian di Kabupaten Tasikmalaya itu banyaknya guru PNS. Sehingga fungsi suami sudah tidak ada lagi. Kenapa sebab? Karena having a good family life itu bukan di rumah, tapi orang terdekat yang baik bagi PNS sekarang itu ada di luar. Sehingga selingkuhan, ada teman dekat yang luar biasa. Jadi fungsi suami itu ada, pegawai orang Pak, lain PNS, cari lagi yang lebih besar lagi honornya, gajinya, sehingga orang yang dekat di luar, bukan di dalam rumah, bukan dengan suami istri. Having a good family life. Nah, sehingga Bapak dan Ibu mohon maaf teman-teman sekalian, kayak ibu-ibu rek naros ya, kayak ibu-ibu naros. Mending keneh nyana kantong lu hargana 8 juta tapi usina 500.000, atau kantong 500.000 usina 8 juta 500.000. Ibu-ibu. Nah, kesimpulannya kata si Jelen tadi, sekarang itu uang banyak, bahagia tidak ada. Itu yang celaka. Duit loba tapi itu barokah. Kita duit loba tapi bahagia. Semakin tinggi banyak pendapatan, maka semakin tinggi keinginan. Itu yang luar biasa. Gaji naik dari 5 juta, 10 juta, kahayang 20 juta. Gaji naik 20 juta, kahayang jadi 30 juta. Mau beres-beres, hati yang harus dirubah. Having a good family life. Jadi perlu keluarga dekat yang terbaik itu sangat diperlukan. Yang kedua kata Jelen, yang kedua. Tadi pertama kan, yang kedua having a good job. Memiliki pekerjaan yang layak. Ibadah yakin dari keluarga Bajinur Rahman sudah memiliki pekerjaan yang layak. Dan mohon maaf, kata hadis dari Rasulullah SAW, pekerjaan yang baik itu pekerjaan yang ada di tempat lahir. Awas, pekerjaan yang baik itu pekerjaan yang ada di tempat lahir, artinya di tempat lembur gitu, itu yang terbaik. Yang ketiga, tidak jauh pentingnya having a good community and friends. Memiliki komunitas yang baik dan teman yang baik. Di grup kan ada komunitas. Pilihlah komunitas yang baik. Bukan hanya jadi akhirnya disebut istri perkumpulan istri. Sosialita. Apa namanya? Circle. Luar biasa. Ayeuna kurang bayangkeun Bapak Oge Ibu sepuh anu di kantor teman kita baik, kemudian di tempat kerja baik, tapi di luar kita punya komunitas yang baik, akan celaka.
komunitas baik, kemudian di kerja baik, tapi di dalam rumah istri tidak baik atau suami tidak baik, itu pun akan celaka. Semua pun menjadi satu kesatuan. Happy ke good family life, kemudian happy ke good job, kemudian ketiga happy good friend dan community. Nah dengan demikian, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mudah-mudahan pertemuan ini bisa mendekatkan menjadi teman kita, saudara kita yang terbaik. Bisa ada informasi, ada kesempatan di dalamnya sehingga kita memiliki pekerjaan yang baik, dan mari kita bangun memiliki komunitas yang baik. Nah dengan demikian mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah potensi, dan salah satu dari berangkat untuk mencapai kebahagiaan itu salah satunya adalah pendidikan. Saya harap pada Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa betul-betul mendidik anak-anaknya dengan baik. Kalau kata J.J. Rousseau itu tabula rasa itu anak itu bagaikan kertas putih kan. Mau ditulisi apa itu tergantung orang tuanya. Apakah kertas itu akan dijadikan newspaper yang akan sangat mudah untuk dijual menghasilkan ekonomi uang? Apakah kertas itu akan jadi ayat Al-Quran yang sulit untuk dijual? Nah, orang teh bandingan ini murah kali dari newspaper dijadikan kertas sehingga mudah terjual hingga dapat menghasilkan uang banyak. Atau ingin ditulisi Al-Quran yang memang sulit untuk laku dijual. Tapi can aya wartosnya. Surat kabar hari ini terbit, beritanya terbit. Ketika ada kepentingan digunakan diambil bungkusnya langsung karasi, oncom. Tidak ada terdengar lembaran Quran dijadikan sebuah bungkus karasi, makanan sebagainya. Saya ingin sampaikan sebetulnya mari kita didik agama, pendidikan tauhidnya itu harus betul-betul dimiliki oleh anak-anak kita. Karakternya sendiri yang baik. Bahkan kata Mahatma Gandhi, ada 7 penyakit yang mematikan. Nah, satu dari 7 penyakit yang mematikan itu adalah education without karakter, pendidikan tanpa karakter. Karakter itu karasein itu ukiran. Orang yang telah memiliki karakter yang tidak baik itu seperti ukiran. Ketika dirubah itu akan ada sesuatu yang tergores, yang luka, ada split personality. Kalau kita menghapus gambar kan mudah. Nah dengan demikian kita bentuk anak-anak kita memiliki karakter yang baik, sehingga tidak mungkin mereka memiliki karakter yang baik kalau orang tuanya sendiri tidak mampu menjadi core modeling, menjadi tauladan, menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh. Mudah-mudahan orang tua kita semua mampu memberikan contoh terbaik bagi anak-anak kita, sehingga anak kita memiliki karakter yang baik, dan kita berharap semua keluarga Masjidil Rahmah itu bisa ketemu nanti di surga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ada 2 kebahagiaan nanti di akhirat. Tidak ada kebahagiaan lain kecuali pertama, farhatani bifitri wa farhatani ila liqa'i rabbih. Nikmat yang paling besar nanti di akhirat itu adalah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Foto-foto sama videonya kirim Salah aja satu pakai link ya. tiketnya itu dari kemarin ke YouTube. Saum bulan Ramadan Boleh, itu merupakan tiket untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau ke YouTube dulu biar bisa nonton semuanya kan. Orang tua kita nanti di akhirat. Google Drive mentahnya bisa. Tapi dengan catatan salah kata Rasulullah SAW, salah satu la yamdurullahu fil akhirah. Ada 3 kelompok yang Allah tidak akan melihat komar sekma ningali dia Allah alimun. Siapa? Al-uqul walidain, orang yang berdosa terhadap orang tuanya. Nikmat di akhirat yang pertama yang paling besar itu nikmat bertemu dengan Allah. Nikmat yang kedua, nikmat akan bertemu dengan orang tua kita. Tapi catatannya anak-anaknya yang soleh, baterai. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
tukang bakso tong ngomong. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu di tempat ini dan mengakrabkan tali silaturahmi dari keluarga besar Haji Abdurrahman. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga mari kita panjatkan doa untuk orang tua kita semua, saudara-saudara kita semua yang telah mendahului kita dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan materinya. Selama ini tadi tembak gitu. Jadi pemateri ditunjuk. Kedah nama ya pun rai menjadi tausiah teh, tapi untuk menawan, wong itu jadi ngeredak cenah ieu kedah mah nyeri ieu. Jadi hamin sajam, sanes hamin sajam acara. Terus aku bukti, ku bapak. Atuh mah nya kolot ini tampil mangke mau karnal sana. Terus saya ke buktinya, tapi selaku kakak yang baik, asam badan. Terus tadi menyambung di Pak Haji Asep Nuroni, di satu acara ditaruh, ya saha, sebenarnya Bapak Yun teh, jadi memang perkenalkan diri payunnya. Namanya Abdul Mufti Ahmad Jawari, putra kahiji di Bapak Udi Aropatun. Itu Rai Abi Ibnu sareng Jilma. Jadi Pak Udi teh kadu tilu putra Abi kahiji. Jadi kayak mun tahu payun aya tampil di mau arti, ya sahanya. Nah, jadi mau asing, putra Pak Udi. Terus tausiah nggak? Disebut tausiah apa sih? Sanes ya tidak. Atau tadi kamu ada berarti ya tadi tausiah mereka inti bahwa aku mau nambihkan. Etang evaluasi diri orang sadayana, sareng abdi pribados salami kamari sasi Ramadan. Sasi Ramadan orang sadayana tekankan saraung kan sadayana saraungnya. Saraung alhamdulillah kawan saraung. Jadi tos kalangkung, sanajan Ramadan tos kalangkung, tapi mudah-mudahan nilai-nilai positif anu ku urang dapat di bulan Ramadan biasa diterapkan ke bulan-bulan selanjutnya setelah Ramadan. Di bulan Ramadan itu salah satu bulan yang merupakan bulan suci untuk umat Islam. Selain bulan suci juga bisa untuk mendidik kita, untuk meningkatkan akhlak terutama. Kenapa? Karena selama di bulan Ramadan, selain nilai ibadah kita, keimanan kita, akhlak juga dididik untuk lebih meningkat daripada kita yang sebelumnya. Ada yang ilmunya hebat, kekayaannya banyak, disuruh hafalin hadis, hafal semua hadis, disuruh baca Quran, hafal semua Quran dan arti-artinya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, berarti ada yang salah dengan pembelajarannya. Jadi selama Ramadan itu ada beberapa akhlak yang diajarkan atau dididik untuk kita. Yang pertama itu jujur. Selama bulan Ramadan kita dilatih jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain. Contoh, kita sendiri dan Allah yang tahu kita berpuasa atau tidak. Orang lain tidak. Ada orang yang ditanya sama orang lain atau temannya, puasa nggak? Alhamdulillah puasa. Berarti tidak. Itu berarti sudah tidak jujur untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Makanya selama di bulan Ramadan kita dilatih untuk jujur untuk diri sendiri dan orang lain. Perbuatan, perkataan itu juga kita harus berkata yang baik dan jujur. Yang kedua yaitu sabar. Sabar dalam menjalani segala aktivitas di bulan Ramadan. Kita tahu selama di bulan Ramadan itu pasti ada perubahan perubahan gaya aktivitas hidup. Yang biasanya ada yang bangun pagi itu cuma untuk sholat subuh, ada yang bangun kesiangan, katakan gitu kan. Tapi di bulan Ramadan kita dipaksa berubah, bangun lebih awal,
3:30, jam 4, jam 3, jam 2 untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sahur. Kalau tidak dibarengi dengan kesabaran, itu kita ngapain sih, buat apa? Kamu naon sih udah kegiatan, capek, ngeluh. Makanya ketika bulan Ramadan kesabaran itu dilatih. Terus bekerja seperti beraktivitas biasa, tapi dengan keadaan perutnya kosong, tidak seperti hari-hari biasa. Terus bersabar. Jangankan saat ketika berpuasa, saat mau berbuka pun kita harus dilatih tetap sabar. Tapi kadang ada orang, wah selama berpuasa di siang dari subuh sampai siang maghrib, sabar, aktivitas jalan hebat, wah seperti biasa. Tapi ketika pas Allahu Akbar, Allahu Akbar maghrib, wah semua dimakan, sakala lagi keluar. Kata tidak, meskipun disabar di bulan puasa, tapi ketika sudah berbuka kesabarannya hilang. Ayah begitu di dia, sadar enak. Ayah maghrib sudah dituang, kadang tak acara kayak mik dikieu ku muadin teh. Wah maghrib langsung kadang-kadang eta teh muadina kan teh sungkul di jalan teh Ramadan. Makanya sabar itu juga bukan saat berpuasa, tapi menjelang berbuka pun kita harus tetap sabar dulu, dan makan pun tidak seenaknya. Yang kedua, kedua lagi tegang bukan beban tidak. Yang ketiga, sholako. Di bulan Ramadan kita dilatih juga untuk bersedekah, berbagi dengan orang yang tidak mampu, memberi takjil ke masjid, apa-apa. Itu kan jarang kita lakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Meskipun ada beberapa yang melakukan hal tersebut, tapi mayoritas kita secara jujur, terutama saya juga seperti itu. Di bulan-bulan selain bulan Ramadan kita jarang melakukan hal seperti itu. Jadi selama bulan Ramadan itu kita dilatih untuk berbagi dengan orang yang tidak mampu. Ketika ditanya ini udah ada buat bukaan lu, udah ada, kalau belum ada nih kita kasih, beri. Jadi seperti itu. Yang terakhir, disiplin. Di Islam itu untuk kegiatan apapun, ibadah, terutama ibadah, itu sudah ada waktu-waktu tertentu. Sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, subuh, asar, itu udah ada waktunya. Ditambah lagi di bulan Ramadan kita ada sholat tarawih, tadarusan. Nah, di bulan Ramadan kita harus, ketika di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat zuhur, Allahu Akbar, langsung ke masjid. Ada Allahu Akbar ke masjid. Tapi ketika sudah bulan Ramadan, Allahu Akbar, kehelalah tuduh kene mensubuh. Bulan Ramadan, aduh ream panas apa ke masjid teh gini kieu. Padahal selama di bulan Ramadan, wah Allahu Akbar, langsung giat ke masjid, ke itu ibadah rajin. Tapi pas selepas bulan Ramadan, ayo pada maghrib ngawas, kayaknya mampu lah lapar. Kita lapar war, gila apa karena ngawas. Jadi mudah-mudahan di keluarga orang sadayana kegiatan-kegiatan positif kurang dilaksanakan di bulan Ramadan, terutama kualitas ibadah, kualitas keimanan, dan kualitas akhlak kurang meningkat di bulan Ramadan, bisa dipertahankan untuk kehidupan orang selanjutnya dan malah lebih meningkat. Jangan hanya di bulan Ramadan. Pangitan sakit itu biasa disampaikan. Kapunten bila ayah kata-kata anu kirang tiasa ditampi ku sadayana nami lagi nuju diajar. Mudah-mudahan kapayuna tiasa langkung saya tiasa memberikan materi anu langkung berbobot. Sakitu wae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita hari ini diberkahi dan diberi kelancaran.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah segala langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah kekeluargaan dan tali silaturahmi di antara kami, dan janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami, agar kami senantiasa menjaga kekompakan dalam melaksanakan kebaikan dan selalu saling mengingatkan untuk tetap berada di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Ghafur, yang Maha mengampuni atas segala dosa, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pendahulu kami. Tempatkanlah kami ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, yang Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankan dan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna sholatana wa du'ana innaka antas sami'ul alim. Taqabbal minna taubatana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya adalah selingan dari kami. Ada sedikit video yang akan kita tampilkan. Mungkin untuk teteh-teteh semuanya, saudara, bisa ditonton. Sedap melu kalangkung. Caca-caca jadi ayah nu bade angkat jarak tuh dia ayah nanti keluarga besi rumah. Ayah. Nelis, ayah. Alhamdulillah. Insan beribadah saya lagi angkat dari jarang juga doa sadayana biasa tepang sareng tenis oke akang mah tadi itu namanya tadi KAIK kayak makan ininya makanan Sunda doa di sadayana mudah-mudahan tenis sareng akang ada di bodos dipasang kesehatan kelancaran kami laksanakan pelaksanaan ibadah haji sareng beribadah sareng memberikan tugas. Jadi tugas negara dan nyanak jemaah sakloter 420 hiji jami. Mudah-mudahan pasang kegiatan sehat utama nama. Atur nuhun, atur nuhun. Kabupaten non. Ada. Namanya suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara yang memberi waktu untuk kesempatan kami untuk menyampaikan kabar bahagia terutama bagi kami yang insya Allah tahun ini Allah menakdirkan insya Allah berangkat untuk merayakan bersama kelima untuk beribadah lagi. Mohon doa dari semuanya. Semoga kita diberi kesehatan. Diberi kesehatan terutama yang nomor satu. Diberi kelancaran segala sesuatunya, keselamatan, keselamatan, dan keselamatan Allah. Biasa beliau mas. Itu kan pada sedayananya untuk
terutama nama doa buaya jasa tepang jadi sesah tepang lainnya terutama yang lebih kalau kesehatannya mudah-mudahan di nama saya para Allah kasih kesehatan kelancaran saya melupinya hatur nuhun mung sakitu pangitan assalamualaikum. Ayo dilihat lagi. 06. Dilihat lagi kertas undiannya. Ayo dilihat lagi. Oh iya. Alhamdulillah. Tepat sasaran ya. Semoga ibu rumah tangga. Semoga berkah. Foto dulu. Foto. Gimana perasaannya? Miyako 102 Ayo dicek lagi, coba dicek lagi. 102 Lumayan dapat kipas angin dapat dispenser. Hah? Nggak ada lagi? 102 102 Borong nih. Oh mama jong. Oh yang di belakang, adanya tuh. 102 Langsung maju. Alhamdulillah. Semoga bukan keluarga Pak Odo ya yang dapat. Dari mana? Catering. Masalah, alhamdulillah, amin. Dari catering, kebetulan catering juga dikasih. Biar berkah semuanya. Ya, alhamdulillah. Ini kipas. Selanjutnya kipas angin. Kipas angin 103 Siapa? Ayo teh langsung ke depan teh. Oh di depan. Keluarga Haji. Mudah-mudahan berkah ya. Tuh foto tuh, Mei. Lanjut. 104 Nah, iya, nomor Alif Mataraya. Ada juga. Ada juga mantu tersayang. Itu istrinya. 101. Wah, orang Jogja. Berkah. Keluarga nggak berat dibawa ke Jogja, makanya suka. Kolusi. 105 Udah dewain nomornya. 105 nggak jadi. Panitia. Tekan, ini aja dikasih sama siapa? Ada ibu-ibu atau ada nenek-nenek? Lu ngasih ke siapa gitu ya? Biar berkah ya. Oh, hadiah pertama yang datang ada hadiah. Siapa yang pertama datang? Oh, kan patah katanya Tenina. Sanes kan patah katanya Tenina. Tenina dapat amplop. Kan hitung dulu atau enggak ya? Buka. Alhamdulillah kalau kamu hatur nuhun, terima kasih kepada panitia dan pemberi hadiah. Amin. Borong. Pak Sekda. Terima kasih. Ya, foto dulu semuanya.
semuanya. Dan sebenarnya ini masih putra Kaniji Evi Mukhtar Lutfi mana kita jadi agungan gitu itu biasanya kali agung terus istrinya Indah Triana paduan ulang kali 2 anu kali ini Rasya Abdul Ghani anu kedua Aisyah Nurgali Talia terus anu kedua Meli Melani Salam Karolina Yusuf Nugraha Abang Putra 2 Nabil Muasim Yusuf oh jangan ini aja kita Nabil harus saja karena tadi ada sadar kan dia keluarga di Bandung di Bali terus dari sana aja kan orang Bandung di Putra 2 Almarhum Kang Haji Bida Paludin salam bertajuk ke Haji Ahmad mana Pak Yun musik salam Putra 2 kalau kayak ini belum tidur ya nah ini gugur rasa Putra 2 Muhammad Haji Badi Ahmad Alman Bojo, Neng Resul, Istina Batinji, Salam Putra ini, Kaki Muhammad Sabar. Terus si bungsu, ya Galia Raza. Putra Kapilo, Kang Hadi Asebatia. Sekarang istrinya Kayak Jenis, Burlani. Alman Putra Kapilo. Anu kaiji Azam Ahmad Mukafi yang punya anu kedua Mubaira anu ketilu Zikri Akbar anu terakhir bungsu Kiki Tasfiah maka Karolina Miftahul Ulum duka mana yang terang anu putra dulu kaiji Ari Rifki Al-Muwafiq terus Muhammad Asfisya Mubarak sarang Naila Taskia Salma. Nah, alhamdulillah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan keluarga selanjutnya dari keluarga besar Habibur Abdullah. Saya dari perwakilan dari keluarga Bapak Abdullah akan memperkenalkan mengingatkan kembali keluarga Bapak Abdullah. Untuk yang pertama dari almarhum Mama Nia. Yang pertama ada Teh Leli, kemudian menikah dengan Alfirman. Mana Alfirmannya? Ya, Alfirman, kemudian mempunyai anak yang bernama Isba Ulian Gaida yang kemarin baru berulang tahun. Ya, mohon doanya semoga menjadi anak yang soleh, yang cerdas, yang sukses, yang membanggakan orang tuanya. Kemudian mudah-mudahan tahun depan bisa menyusul adik ya. Selanjutnya saya Sonadia menikah dengan suami saya namanya Abdul Prasetyo yang ganteng yang berasal dari Cirebon. Kemudian kami mempunyai anak yang bernama Sayana Asana Jati yang soleh, cerdas dan jenaka. Selanjutnya yang ketiga Muhammad Syahril Ali Ramdhani, silakan maju ke depan Acil, yang dipanggil Acil. Nih, silakan barangkali ada gadis yang bisa diperkenalkan untuk Mang Acil ya. Selanjutnya yang keempat ada adik saya Fiza Ristiani Maulida. Oke, selanjutnya yang kedua Aan Andriani, silakan maju ke depan. Mang Bakronya kebetulan tidak bisa hadir. Dan putri yang pertama
pertama Deva, yang kedua Rafni, kebetulan sudah kembali merantau. Kemudian yang ketiga ada Juliana atau yang biasa dipanggil Jupe. Juliana ini maaf mendampingi ibundanya. Nah selanjutnya yang ketiga ada Binti silahkan. Nah, mana musiknya? Nggak ada musiknya ya? Musiknya nggak ada. Kemudian didampingi oleh Ijal dan Ninis. Kebetulan tahun ini yang ditinggal oleh Mang Agus. Selanjutnya yang berapa? Keempat, Bilen. Kebetulan semuanya tidak bisa hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan ya Bilen. Selanjutnya yang kelima, Maujan juga sama karena dinas, jadi sudah kembali ke Bandung. Yang terakhir keluarga Bidina Rahmatillah dan Mang Hendra mempunyai tiga anak. Mudah-mudahan tahun depan bisa menambah lagi perempuannya supaya tidak ada pertanyaan kapan nyusul yang perempuannya gitu ya. Ya, demikian dari keluarga Bapak Ulo dan Pak Ino. Sudah? Ibu. Oh, Maiho. Oh, Bapak Tis, silakan gabung. Masih diakui kok, silakan maju, nggak apa-apa. Ya. Nah ini keluarga dari Bapak Ulo dan Mayon. Alhamdulillah kami bisa hadir dan mohon maaf bagi kami yang belum hadir. Mudah-mudahan tahun depan kita semua bisa kumpul komplit ya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama selalunya tadi nelfon nikah kesehatan tadi nama kayak acara keluarga khusus ya mah kayak bikin khusus kita wehnya acara pas lebaran aja gitu terus ada kan di rumah murah-murah udah kapan Billahi bismillahil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sebelum kita musafahah dan makan bersama ya, kita mau foto bersama dulu. Boleh maju ke depan semuanya buat kita foto bareng-bareng. Kumaha eta konsepna, kumaha pemana pada salah. Sadayana bareng, mangga naik. Beratnya apa, Mak? Ini kakinya. Ini oke. Kita ke dalam sama. Amin. Keluarga besar Abah Haji Rohman dan Ma Haji Rohman Soleh Pintar. Siap. Pesan.
keluarga besar Abah Haji Roma dan Siti Roma Soleh Peter. Ya. Halo, bangga, atos. Panas banget. Ayah pantun, ayah ini turun minum bujang pandi, jangan jadi kawan, karena mengumpulkan mari kita makan. Paglusuran. Pangtinong na. Tadi ketakarnya, tahu ya. Kalau kayak cepat. Ya. Sil. Sukses. Mantap. Kira dapat bintang deh. Ya artisnya ya. Ya artisnya ya. Ya. Apapun makannya rokoknya apa? Garpit. Garpit. Bang, banyak lah. Ada ulang sampai kalian kamu. Di sini gitu. Mana tuan? Hah? Kita bang sih. Itu yang enak kan? Mas taya mas. Siap-siap Kamu kita hapus saja walau tak berjuta walau coba masa ini terjadi belum asmara bisa terlalu dan bisa kembalikan semangat kita dan juga meyakinkan segalanya terlalu bersilaku Sekedar mengingatkan yang nyanyi ke depan dikasih 1.000. Ayo naik langsung aja. Pasti lo pada nyanyi ya teh. Loh.
Oh ya, anu nyanyi sok Bu Kiki. Sok mah saudara saya kedil, wargi-wargi naik ke payun, langsung kontak 100. Ya, mangga. Atur nuhun. Oke, giliran nyanyi heula Bu Kiki. Tuh. Usah heula tambah ya. selain dirimu yang selalu